Karena memang haji itu sebenarnya kita ibadah yang memang penghambaan tertinggi gitu. Jadi makanya luar biasa effortnya, dan di situ kata-kata tidak mampu itu kan. Iya, Pergi manis haji jika tato. mampu gitu. Manis tato. Mampu ini kan bukan cuma sekedar uang, Betul. juga fisik. Dan kalau lu ninggalin keluarga di rumah, pasti sama lu haji dia bisa makan keluarga lu. Nah, tuh. Bahkan sampai ada yang bilang hewan-hewannya yang peliharaan gak Iya, kelaparan. benar, benar itu. Itu jadi emang pas sebelum orang tua gue cabut gitu maksudnya pergi ke sana, itu petuah-petuahnya tuh ya begitu. Nih buat nih abang, nih buat nih tuh jangan lupa tuh ikan, tuh jangan lupa tuh burung dikasih makan, ikan-ikan tuh kucing juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang lagi di spekulasi. Semoga teman-teman ini semua dalam keadaan sehat. Ya, semuanya lancar, semuanya urusannya lagi makan, jangan lupa minumnya ditaruh juga. Ya, sebelum itu jangan lupa ini Subscribe ya teman-teman semua. dan jangan lupa ini komen, like-nya juga. Ya. Agar kita ini lebih semangat Merdeka. memberikan. Nggak boleh kayak kita lagi pakai baju begini. Nggak apa-apa kan. Nah, ini boleh dibeliin ini dari jauh ini. Dari Makkah apa? Mana abang? Wah, kagak. Dari Mekah ini. Iya. Karena kan, ini ngomongin Mekah nih, Ji. Ini kan kemarin kan udah pada balik belum sih? Kloter 1 tanggal 22 udah balik sih. Udah balik. Kalau Bekasi ya. Kloter 1 Bekasi. Oh, berarti pekan lalu ya? Ya, tanggal 22 kurang lebih kemarin tuh. Tapi masih ada. Pokoknya setahu gua akhir kepulangan jamaah haji Indonesia tuh akhir Juli apa ya? 20-an lah, nggak akhir sih, kayak 20-21 Juli gitu. 20-21 Juli itu kloter pertama. Terakhir yang pulang. Oh, berarti yang pertama nih pekan lalu, yang terakhir 22 Juli. Iya, 20-21 gua lupa lah. Pokoknya 20-an Juli lah. 20-an Juli itu berapa kloter ya? Banyak. Ada kali 6. Lebih lah kloter mah. Nah, dari lu? Enggak, kalau misalnya kan di Bekasi aja kadang kloter bisa misalnya ada berapa, ada 40 apa 50. Oh iya. Terus dari Jakarta ada berapa, ada puluhan juga gitu. Tapi kan lu sempat ngurusin nih, ya kan? Lu kan juga punya bergerak dalam bidang itu. Ada nggak kepengenan buat haji, Ji? Ada lah. Gede. Apanya? Kepengenan. Ya, insya Allah sih pengen, cuman gua insya Allah ada rezekinya gitu. Cuman sekarang tuh sebenarnya kalau gue pernah denger juga kalau haji itu yang penting setor dulu aja. Iya. Kalau udah setor artinya kewajiban lu untuk haji istilahnya udah kekikis lah. Nanti masalah panggil di tahun berapa, dipanggilnya masuk porsi berapa, itu kan bukan urusan lu lagi. Bisa jadi itu kuasa Allah juga. Bener. Jadi yang penting kita setor gitu. Tapi untuk yang lu tahu nih, kalau misalkan contoh gua nih, gua mau nyetor di tahun 2024 nih. Mulai awal nyetor. Ternyata lunas ceritanya 2 bulan ke depan udah lunas. Ya nggak bisa berangkat juga lah. Nah, itu batas dari gua nyetor sampai gua berangkat kira-kira berapa lama? Ya kalau sekarang mungkin 17 tahun, 20 tahun. 17 tahun ya? 20 tahun ya? Mungkin. Berarti kisaran 40-an. Ya 2040-an. Iya. 2040. Waduh, lumayan agak lama ya. Padahal yang notabene kita tuh udah kelar gitu ya. Ya kan nggak bisa gitu. Pelunasan itu nggak bisa dilakukan pas sekarang. Karena setiap tahun kan harga haji beda-beda. Tergantung nanti pemerintah tuh biasanya ngerilis harga haji tahun ini. Biasanya mungkin 5 bulan sebelum keberangkatan kali ya, apa 6 bulan gitu. Baru rilis tuh harga baru, udah update lah. Iya, harga tahun ini jamaah haji harus ngelunasinnya sekian gitu. Ya kalau mau nabung, kalau belum masuk porsi boleh-boleh aja, mau ditabungan 100 juta, mau ditabungan 200 juta juga nggak apa-apa sih. Iya, yang penting kita udah ada dulu kan. Duitnya. Nanti kalau misalnya memang pas berangkat ternyata nggak nyampe segitu, setahu gue bisa dibalikin uangnya. Nah, bisa ditarik gitu. Gue pengen tanya, ini kan lu pengen banget ya, gue juga sama pengen banget. Tapi kalau gue mau cerita dulu sebelum gue nanya, gue
nggak tahu sih kedepannya gimana. Gue tuh kadang suka nggak nyaman sama kerumunan orang banyak, Ji. Jangan, Iya, kalau kita melihat dari haji itu kan dari penjuru negara kan datang semua. ya memang di situ. Nah, itu gue masih ada kekhawatiran di situ Nggak tuh. usah khawatir, yang penting kan kita nanti kan biasanya ada regu, ada rombongan ya, bisa bareng-bareng di situ gitu. Hmm, Sebenarnya kan haji itu hikmahnya disyariatkan haji itu kan sebagai penghambaan tertinggi kepada Allah gitu. betul. Karena kan ketika berihram kita nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh pakai make up buat perempuan, kita nggak boleh pakai Baju penutup jahit. kepala, baju jahit, cuman sekitar-kitanya aja gitu. Heeh. Apalagi terutama laki-laki kan cuma 2 helai kain ihram. Iya. Kalau perempuan masih boleh nutup 3 apa ya? aurat. Enggak, perempuan bebas, yang penting nutup aurat, kayak pakai kayak baju gamis gitu boleh, yang penting kan nutup Walaupun aurat. ada jahit. Setahu gue perempuan boleh, laki-laki yang nggak boleh gitu. Yang penting auratnya ketutup nih, sampai ini juga harus ketutup kan. Karena kan sebenarnya ini masih Aurat. auratnya, yang ini nggak aurat di sini kan, Ya. telapak tangannya gitu. Jadi benar-benar penghambaan ya, berarti ketika lu masih punya kekhawatiran itu ya lu harus hilangin karena penghambaan kan. Kayak Ya. tawaf juga, sa'i juga. Berat loh haji itu. Iya, memang dari sekian banyak orang, khususnya dari bokap, orang tua. Orang tua juga kan alhamdulillah tuh 2021 kemarin kan Alhamdulillah. haji juga tuh, masih anget-angetnya tuh kan. Ya, Jadi emang dari pengalaman orang tua gue juga cerita, memang kata orang buat mempelajari kan itu kan nanti di itu dulu ya manasik ya. iya mana Kita sih kan? manasik dulu kan, apa gladi resik lah bahasanya. Iya, nggak dikasih materi sih intinya. Kayak mana sih itu kan dikasih materi kayak utama rukun haji, wajib haji, dam, terus banyak sih. Terus pengenalan tempat-tempat di Mekah, di Madinah gitu-gitu. Mungkin ada prakteknya sekali biasanya. Nah, itu maksud gua. Jadi membuat orang itu supaya tergambar akan nanti di sana Iya, bagaimana iya. dan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, memang saat itu orang tua gue kan ikut tuh, dan emang ada satu tuh gladi resik, ya kan, untuk hal yang kayak gitu tuh, bagaimana gambaran ke depannya. Emang responnya tuh emang harus fokus dan cukup sulit gitu, karena mereka cuman hanya bisa memberikan gambaran. Nah, selepas di sana itu responnya akan berbeda 180 derajat, Ji. Iya, Kalau kata betul. orang tua gua. Enggak, terutama sebenarnya yang butuh banget tuh fisik. Ya. Karena memang Fisik. capek. Capek banget karena kan kalau dihitung-hitung tawaf itu tergantung putarannya sih. Lu kalau di paling depan kan putarannya makin kecil. Iya. Tapi rata-rata mungkin gue lupa lagi 500 meter kali Sekali putaran. Mungkin kalau kali 7 kan 3,5 kilo. Sa'i itu kalau nggak salah hitungannya 700 meter sekali jalan, kalau balik 4,9 kilo, 5 kilo itu udah 8 kiloan, 10 kilo, enggak. Yang di atas nih? Iya. Enggak, Sa'i itu yang Sofa Marwah. Oh, Sofa Marwah, iya. Itu bisa 4,9 kilo kan, 7 kali 7. Lumayan tuh. Wow. Nah, terus nanti kan ketika udah hari Tarwiyah kemarin, hari Arafah, itu kan wukuf di Arafah kan. Ya. Memang sih dari Mekah ke Arafah naik bis tuh. Biasanya itu kan jaraknya sekitar 24 kilo kalau nggak salah. Lumayan lah, makanya naik bis. Tapi dari Arafah nanti kan dia ke Mina, terus ke Musdalifah. Nah, itu kan jalan tuh. Itu mungkin gue nggak tahu lagi itunya, cuman kalau nggak salah sekitar 6 sampai 7 kiloan lah. Masya Allah. Lumayan gitu kan. Berarti bisa pukul rata kira-kira 40 sampai 50 kilo ya? Mungkin kali ya, kurang lebih. Untuk ibadah haji yang harus dipersiapkan dari fisik kita. Iya, makanya kan kalau haji sekarang itu harus cek kesehatan dulu. Iya. Baru boleh ngelunasin. Dari pas semenjak orang tua gue sih. Iya, zaman orang tua lu belum kayaknya. Tapi emang harus di. Tapi zaman itu boleh ngelunasin dulu, baru cek kesehatan. Oh, berarti sekarang dibalik. Sekarang cek kesehatan dulu, kalau lu nggak cek kesehatan nggak boleh ngelunasin. Lu nggak bisa pergi haji. Karena jatuhnya belum istitoah. Iya, secara kesehatan. Makanya di tahun 2021 itu, terakhir 2023. Nah, emang itu lagi masa transisi. Iya, jadi masih banyak yang orang udah ngelunasin tapi belum cek kesehatan gitu. Jadinya rancu. Masih banyak yang berangkat yang punya resiko gitu. Kalau sekarang terakhir tuh 2024, cek kesehatan dulu pokoknya, dapat ACC dari dokter baru lu bisa ngelunasin. Wow. Tapi emang itu lebih oke sih, artinya jadi kita tuh meminimalisir hal buruk yang akan terjadi gitu. Iya, karena memang
kayaknya sih sampai 5 sampai 10 tahun ke depan masih banyak lansia sih. Karena kan masa tunggunya lama. Betul, ya sumpama contoh nggak usah ngambil jauh-jauh dah dari kita aja dah nih. Sumpama kita sekarang di umur yang udah 20-an, kalaupun mau nyetor dari sekarang, itu umur 40-an baru jalan. Bisa jadi 50 juga kan. Iya. Otomatis di saat itu ya kita udah tergolong lansia, Ji. Belum, lansia mah 60-an lah. Kemarin yang paling tua gue liat berita kan 116 apa? Jamaah haji itu dari Jawa, dari daerah mana lupa gue. 116, Ji. Iya, tapi masih bisa jalan. Gue liat masih turun dari pesawat, kemana videonya dibantuin anaknya kan, anaknya yang ikut juga. Anaknya udah tua juga sih. Lah iya, Ji. Lah Ji-nya udah berapa, Ji? Paling bedanya 20 tahun. Enggak, mungkin 30 lah. Ya enggak 30, udah 80 itu. Iya sih. 80 tahun. Dibantuin sama anaknya, kesannya anaknya ya. Wah, masih anak. Padahal nenek juga gitu, kakek Iya sih, juga. iya sih. Cucunya juga udah tua kali ya. Iya. Cucunya mungkin udah usia 50-an kan. Iya. Seumuran orang tua kita mungkin. Cucunya itu. Iya, benar juga. Canggih ya. Canggih sih. Bisa. Nah, itu hebatnya orang dulu tuh. Jadi emang dari pola makan, ya kan. Pola makan tuh bukan berarti sering atau jarang makan ya. Tapi gizinya sempurna. Karena gue punya ada kenalan saudara lah, bisa dibilang ya. Jadi dia ini udah cukup tua sih. Mungkin usia 70-an. Setor haji belum masuk porsinya. Kalau perkiraan masih 3-4 tahun lagi lah. Oke. Bener, dia ini punya effort yang luar biasa untuk menjaga kesehatan. Kan dia kemana-mana nggak mau naik motor, dia mau jalan kaki. Iya, emang dia maunya begitu. Iya, karena dia pengen pergi haji, ngerti nggak? Masih dalam kondisi terbaik, ngejaga makan banget. Pokoknya nggak mau jajan-jajan di luar gitu. Makannya cuma di rumah apa. Kalau jajan di luar bahaya. Iya, maksud gua dia makan Beli cemilan. Iya, nggak beli cemilan kayak gitu-gitu karena ngejaga fisik banget gitu. Dia pengen mungkin ketika gua aja ya gua siap gitu. Nah, ini menurut gua effortnya luar biasa banget gitu. Emang harus dijaga seperti itu ya? Ya kan kalau udah usia 70 mah. Emang itu usia 70? Udah 70-an usianya. Tapi memang orang yang usia 70-an, gue juga punya om, dia tuh masih sering banget, hampir tiap hari. Om gue ini yang udah lumayan cukup toku ya, udah tua gitu. Dia masih suka naik sepeda. Naik sepedanya tuh jauh-jauh, Ji. Ke Bogor. Oh, jauh juga. Iya. Paling dekat itu ke Senayan. Oh, itu kejauhan. Itu sepeda terbang kayaknya. Tapi kayaknya ada sih. Ada ntar naik apa lah, yang naik sepeda ke Mekah ada loh. Ada kan? Itu wah, itu salut sih gua. Keren juga 3 sih. 3 bulan apa? Dan dia mampir-mampir tuh kan. Tapi itu visanya gimana ya? Ya visanya mungkin Visa, bikin paspor. Kali. Kalau paspor kan bisa bikin. Visa juga bisa bikin sih. Ya semua juga bisa. Ngomong nanggung-nanggung banget. Susah. Bisa bikin. Ya paspor kan bisa bikin. Visa sama paspor bisa bikin sih. Langsung dari awal. Itu dua hal itu bisa dibikin. Tapi gitu. Haji itu luar biasa banget karena kan ada hadis kalau nggak salah tidak ada balasan selain surga untuk haji yang mabrur. Betul. Itu bahkan di dalam hadis tuh ada yang sempat interupsi kalau misalkan ini pendosa ketika wukuf di Arafah. Jadi Allah itu di dalam satu riwayat Allah itu langsung turun ke muka bumi untuk para malaikat agar malaikat menyaksikan bahwasanya orang yang ada di sini semua saya ampuni. Dia dosanya banyak tanpa terkecuali saya ampuni. Artinya di situ Masya Allah luar biasa ya. Nah, cuman haji yang mabrur itu untuk mendapatkannya kan luar biasa. Kalau gue pernah dengar ceramah Ustadz, salah satu cirinya ya ketika dia pulang haji dia makin takwa. Tadinya kagak sholat ke masjid, Kang, mau sholat di masjid. Tadinya keluar pakai celana pendek misalnya, sekarang celana pendek. Ya, sama aja dong. Panjang maksudnya. Panjang maksudnya. Oh, iya. Nah, terus lebih dermawan, lebih sedekah ke temen-temennya gitu. Salah satu contoh indikasi lah katanya. Meskipun kita nggak boleh ngejudge juga ya. Iya. Tapi indikasinya ada perubahan lah minimal jadi lebih baik. Ada perubahan. Walaupun dari secara kasat mata dia nggak ada perubahannya, masih kayak ya masih suka nongkrong gitu. Yeah. Walaupun dia suka nongkrong tapi ya, mungkin lihat dari sisi lainnya. Yang biasanya pakai celana pendek tadi tetap pakai celana pendek gitu nggak, misalnya contohnya kayak gitu. Karena memang Ji, gue juga sempat nanya hal itu
tadi kan ciri-ciri orang yang ya kita dapat kategorikan sebagai haji mabrur gitu kan. Karena memang ciri tersebut itu memang harusnya dibawa ke tanah air. Kenapa? Karena ada sebutan kalau di haji itu sholat di masjid arba'in. Oh iya, pas di Madinah kok. Nah, arba'in. Nah, itu tuh upaya diri kita Membiasakan untuk diri kali. iya, untuk merubah habit yang tadinya udah bagus kayak begini nih, udah arba'in lah di masjid atau di musola atau pokoknya di situ kan tempat-tempat yang luar biasa, masya Allah, dahsyat kan. Nah, hal itu kita bawa sampai di tanah air yang akan menjadi kebiasaan ya, habit baru tadi Iya. dibilang. Iya, sebetulnya haji itu kalau kita tarik ibadah hajinya toh gitu ya. Itu mungkin seminggu, Iya, betul. seminggu atau sisanya kan emang kalau haji Indonesia kebanyakan haji tamattu. Iya, Yang dimana dia dahului sama umroh dulu baru haji gitu. kebanyakan, tapi ada yang Kayaknya nggak hampir tamat. semua sih. Kalau dari Indonesia kayaknya hampir semua. Furoda Karena ya? kalau haji mufrad yang haji ifrad itu yang bener-bener lu datang langsung ihram haji. Iya, Nggak pakai jalan-jalan, nggak pakai enggak, apa. jadi datang mikot terus tawaf sa'i ke Arafah langsung. Makanya itu kalau yang haji ifrad langsung pakai ihram seminggu 6 hari kagak ganti-ganti ihram doang. Nggak mandi ya? Mandi boleh cuman nggak boleh pakai sabun. Iya, iya. Cuman kayak gitu, jadi mungkin lebih memberatkan lah akhirnya. Makanya kalau haji tamattu itu jadi wajib potong kambing sebagai damnya. Jadi makanya jamaah itu harus potong kambing di sana. Berkorban lah kasarnya. Kalau haji ifrad nggak harus korban. Karena ada dam. Tadi yang Iya. tamattu kan. Tamattu. Ifrad tuh furoda ya? Enggak, beda. Ifrad itu kan ada haji ifrad, haji qiron, nama haji tamattu. Haji tamattu nih umroh dulu baru haji. Haji ifrad haji doang udah. Haji qiron bareng umroh sama haji. Disatuin. Satuin. Gitu. Kalau furoda ya beda lagi, itu mah jenis ini. Jenis cara lu berangkat ke sono. Iya, jadi kalau furoda setahu gue langsung berangkat karena dia dapat visa eksklusif dari kedutaan Arab Saudi lah. Sampai kuota inilah, kuota sendiri gitu. Makanya harganya lumayan mahal gitu. Makanya haji itu luar biasa. Dan yang terpenting itu di haji kan pas ketika wukuf di Arafah itu. Emang. Makanya kalau gua dengar cerita tuh pas wukuf tuh semua ambulan pada ke Arafah semua. Iya. Karena yang sakit, yang bahkan udah sekarat ya tetap ditaruh, dia dibareng di tempat ini tidur. Yang penting dia kena wukuf Arafahnya. Betul. Walaupun di mobil. Iya, meskipun cuma 5 menit, 10 menit gitu. Karena memang itu adalah momentum atau intinya. Iya. Momentum ritual ya, kita sebutnya ritual ya. Ritual haji yang jantungnya itu. Iya, karena kan ada hadis al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafahnya. Ada wukuf di Arafah. Kalau yang lain-lain kayak udah berjumroh, kayak mabit, setahu gua itu jatuhnya wajib haji. Ya. Yang wajib, bukan rukun haji. Wajib itu kalau nggak dikerjain nggak apa-apa, cuma kena dam. Ya. Nah, kalau rukun mesti ada. Mesti ada. Kalau nggak ada ya lu nggak dapet ibadah haji gitu. Ya, betul. Cuman kalau pulang tetap dipanggil Pak Haji. Lagi sono. Nah, benar. Ya, karena emang modal cuman ke sono doang. Tapi memang di Indonesia doang loh, atau mungkin sampai Malaysia juga yang pulang dipanggil Pak Haji. Ah, itu dulu tuh ada ceritanya karena orang Belanda tuh dulu bedainnya begitu. Iya, jadi takut ada kontaminasi dari luar, makanya yang habis pergi haji pulang aja dipanggilnya gitu. Untuk menjaga sebenarnya. Kalau dari luar sih enggak. Nggak ada. Negara lain enggak sih, enggak dipanggil Pak Haji. Gitu. Enggak ada titelan. Enggak, setahu gua enggak ya. Gitu. Karena memang haji itu sebenarnya kita ibadah yang memang penghambaan tertinggi gitu. Jadi makanya luar biasa effortnya, dan di situ kata-kata tidak mampu itu kan. Iya. Pergi haji jika mampu gitu. Mampu ini kan bukan cuma sekedar uang. Betul. Juga fisik, dan kalau lu ninggalin keluarga di rumah, pastiin sama lu haji dia bisa makan keluarga lu. Tuh. Bahkan sampai ada yang bilang hewan-hewannya yang peliharaan gak kelaparan. Iya, bener itu jadi emang pas sebelum orang tua gue cabut gitu maksudnya pergi ke sana, itu petuah-petuahnya tuh ya begitu. Nih buat nih abang, nih buat nih tuh jangan lupa tuh ikan, tuh jangan lupa tuh burung dikasih makan. Ikan-ikan tuh, kucing juga. Lu nggak bilang, kurang ini.
Kucing yang ngomong. Oh, Meong meong meong. oh iya, Gitu. iya. Terus juga terkendala bahkan ketika kendaraannya tidak tersedia, itu namanya udah nggak, belum masuk istitoah juga. Berarti kita emang harus ngeliat dari kriteria dari awal dulu, baru sampai Semuanya. Makanya di situ dituliskan manis tatoa ilaihi sabila gitu. Ketika istitoahnya udah apa namanya belum belum terpenuhi. terpenuhi, ya berarti kewajibannya gugur gitu. Tuh. Ya. Benar. Itulah makanya nggak semua orang bisa berangkat haji kan. Betul. Dan Walaupun panggilan juga. orang itu termasuk orang yang istatoah, belum tentu juga, ya kita nggak tahu ya, bisa jadi dia mampu tapi umurnya udah nggak ada duluan. Iya, atau niatnya memang belum ada. Iya, niatnya belum ada, atau misalkan lu saat ini belum pantas gitu. Ada loh orang yang pergi haji takut. Kenapa? Karena takut nanti di sono, karena dia ngerasa banyak dosa. Takut Bisa terbuka. nanti gimana apa. Justru kalau banyak dosa ya lu pergi haji. Betul. Untuk ngerotokin tuh, Bang. Atau umroh lah. Kalau misalnya haji udah setor terus belum dipanggil lagi, umroh. Kan kalau udah setor katanya boleh umroh. Karena kan kita harus mengedepankan haji dulu baru umroh gitu. Cuman kalau udah setor belum dipanggil lagi boleh umroh katanya gitu. Kalau gue pernah dengar. Ya at least udah pernah nginjekin kaki di Mekah lah. Maksudnya jadi paling pertama di maksudnya dunia. Gini loh. Ya kalau lu punya ngerasa banyak dosa, ya udah ibadah pergi haji. Betul. Buat ngigugurin dosanya, ya nggak sih? Betul. Bukan malah takut gitu. Cuman ini takutnya mungkin karena lo sering ngeliat konten-konten yang di situ tuh wah apa atau cerita. Iya, aib dibuka semua dan lain sebagainya. Ya kita di dunia berapa lama sih? Toh kalau emang itu aib, ya udah kita jadi perbaikin lagi diri kita menjadi diri yang baru gitu kan. Ya apalagi orang yang udah tahu kayak gitu terus ternyata kenyataannya lu udah berubah dan gak kayak gitu. Ya orang malah makin kayak enggak kok si Fulan begini. Baik orangnya, malah bagus. Jadi ya mudah-mudahan kita semua bisa pergi haji suatu saat nanti. Amin. Amin. Gue sih pengen pergi haji nanti sama istri kan, insya Allah gitu. Sama ya kalau anak mudah-mudahan bisa juga. Kalau dia pas SD udah gua daftarin, siapa tahu umur dia pas 20-an 30-an udah bisa berangkat kan. Iya, apalagi ilmunya mumpuni. Ya kan bisa belajar. Ya mungkin teman-teman juga mudah-mudahan bisa segera Allah panggil ke sana gitu. Yang muslim ya. Ya mudah-mudahan kayak gitu. Mungkin cukuplah di video kali ini teman-teman. Semoga ada manfaatnya gitu lah. Intinya gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, share, komen ya. Dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.